Selamat pagi, Bu Regina dan Bapak-bapak, Ibu-ibu yang terkasih. Kita hari ini masuk ke dalam bacaan harian hari ini, renungan hari ini. Apakah kita mendengarkan? Perayaan pentabisan sedang berlangsung di Yerusalem. Saat itu musim dingin, dan Yesus berjalan di sekitar bait suci di Serambi Salomo. Maka orang-orang Yahudi berkumpul di sekelilingnya dan berkata kepadanya, "Sampai kapan engkau akan membuat kami ragu-ragu? Jika engkau adalah Kristus, katakanlah kepada kami dengan jelas." Yesus menjawab mereka, "Aku telah mengatakannya kepadamu, tetapi kamu tidak percaya." Bacaan dari Yohanes bab 10 ayat 22 sampai 25. Seberapa sering Tuhan berbicara kepada kita, namun kita gagal mendengarkan. Seperti orang-orang Yahudi dalam Injil hari ini, kita mungkin bertanya, "Tuhan, katakanlah kepadaku dengan jelas kehendak-Mu." Yesus menjawab, "Aku telah mengatakannya kepadamu, tetapi kamu tidak mendengarkan." Suaranya selalu ada, tetapi kita harus menyesuaikan diri dengannya. Yesus berbicara pertama-tama melalui kitab suci, terutama Injil. Seperti yang diingatkan oleh Santo Hieronymus, ketidaktahuan akan kitab suci adalah ketidaktahuan akan Kristus. Melalui kitab suci dan ajaran magisterium yang menjaga dan menafsirkan firman Tuhan, kita menerima kejelasan dan arahan untuk setiap zaman. Terkadang, Roh Kudus bahkan menerangi suatu bagian tertentu untuk membimbing kita dengan cara yang spesifik. Tuhan berbicara melalui sakramen-sakramen, terutama Ekaristi dan rekonsiliasi, di mana rahmat-Nya membersihkan, menguatkan, dan mengungkapkan kehendak-Nya. Doa juga sangat penting. Kesetiaan pada doa harian memperdalam kemampuan kita untuk mendengar Tuhan, memupuk keheningan dan kepercayaan yang dibutuhkan untuk keintiman dengannya. Akhirnya Tuhan berbicara melalui kehidupan sehari-hari, melalui orang lain, keindahan ciptaan, dan bahkan salib kita. Meskipun Tuhan berbicara kepada kita melalui banyak cara, gangguan, ketakutan, kesombongan, dan kurangnya kepercayaan seringkali mencegah kita untuk mendengarnya. Kita mungkin mengharapkan Tuhan untuk berbicara secara dramatis atau sesuai keinginan kita, melewatkan suaranya yang lembut dan konsisten. Tetapi semakin kita menenangkan hati kita, membenamkan diri dalam firman-Nya, dan mempercayai pemeliharaannya, semakin kita akan mendengar dan mengikuti gembala ilahi kita. Yesus melanjutkan dengan berkata, "Perbuatan-perbuatan yang kulakukan dalam nama Bapa-Ku memberi kesaksian tentang Aku." Dalam bacaan Yohanes bab 10 ayat 25. Meskipun ia berbicara kepada orang Yahudi tentang mujizat-mujizatnya, otoritas khotbah-khotbahnya, dan kesaksian hidupnya yang kudus, ia mengatakan hal yang sama kepada kita. Perbuatan-perbuatan Yesus menerangi
firman, dan kehendaknya dalam kehidupan kita. Jika kita ingin menjadi bagian dari domba-domba Yesus, kita harus mendengar suaranya dan mengikuti Dia. Hal yang paling menghibur dari Injil hari ini adalah bahwa Yesus berkata tentang domba-dombanya. Tidak seorang pun dapat mengambil mereka dari tanganku. Dalam bacaan Yohanes bab 10 ayat 28. Jika kita melakukan bagian kita dalam mendengarkan dan mengikuti suaranya, janjinya adalah untuk menjaga kita tetap aman, bersatu teguh dengan Dia. Ketika itu terjadi, tidak ada yang dapat membahayakan kita. Tidak ada yang dapat mencuri kedamaian kita. Dan tidak ada yang dapat menjauhkan kita dari Allah. Renungkanlah hari ini, seberapa baik kita mendengarkan dan memperhatikan suara bimbingan Allah. Gangguan atau ketakutan apa yang mencegah kita untuk mendengarkannya? Mulailah dengan menghilangkan satu penghalang dan berkomitmen pada momen-momen keheningan setiap hari untuk bertumbuh dalam perhatian penuh doa. Selami kitab suci, selaraskan diri dengan ajaran gerejanya, berpartisipasi dengan setia dalam sakramen, dan kembangkan kesetiaan yang lebih besar pada doa harian. Percayalah pada janji Yesus bahwa ketika kita berusaha untuk mendengar suaranya dan mengikutinya, Dia akan menjaga kita dengan aman dalam kasih sayangnya. Biarkan suaranya membimbing kita setiap hari, membawa kita kepada kedamaian dan sukacita yang hanya Dia yang dapat berikan. Mari kita tutup dalam doa. Tuhan yang selalu hadir, Engkau memanggilku siang dan malam, menyatakan kehendak-Mu dan mengundangku untuk mengikutimu. Namun, gangguan seringkali menenggelamkan suaramu. Bebaskanlah aku dari semua yang menghalangiku dan bantulah aku untuk membentuk kebiasaan berdoa dan perhatian agar aku dapat mengenalmu dan mengikutimu dengan setia. Yesus, aku percaya padamu. Amin.